Hai teman ruang hidup. Dalam hidup, kita kadang bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, baik itu di lingkungan pekerjaan, pertemanan, atau lingkungan keluarga. Kita bisa tidak menyukai seseorang karena ucapannya, cara berpikirnya, atau perilakunya. Sebenarnya hal yang wajar ketika kita memiliki perbedaan pendapat atau cara pandang dengan orang lain. Namun akan menjadi masalah bila perbedaan tersebut berpengaruh negatif, apalagi sampai menyakiti hati atau perasaan orang lain. Tentunya tidak mudah untuk memaafkan atau melupakan orang yang telah menyakiti perasaan kita. Terkadang kita dihadapkan pada pilihan untuk memaafkan orang lain, walau di satu sisi ingatan akan perasaan yang menyakitkan itu masih tetap tersimpan di benak kita. Ketika disakiti oleh orang lain, emosi yang kita rasakan adalah emosi negatif. Emosi ini membawa perasaan tidak menyenangkan dan menimbulkan perasaan negatif bagi yang mengalaminya. Bila emosi negatif ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan dikelola dengan baik, maka tidak akan menjadi masalah yang berarti. Tapi bila emosi negatif yang dirasakan sudah mengganggu terus-menerus atau jangka panjang, apalagi sampai mengganggu aktivitas, relasi sosial, dan kehidupan kita, maka jangan dibiarkan. Dampak bila emosi negatif ini terus-menerus dibiarkan dapat mengganggu kesehatan mental seperti emosi yang tidak stabil, marah, sedih, mudah murung, mengganggu produktivitas atau kinerja, juga dapat mengganggu kesehatan fisik seperti asam lambung, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Lalu gimana ya caranya agar kita bisa memaafkan orang lain? Saat menyimpan rasa sakit atau dendam, justru kita terbebani dengan hal itu. Untuk meringankan beban tersebut, agar kita tidak terus-menerus membawa rasa sakit itu, maka kita perlu memaafkan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh para ahli. Salah satunya menyebutkan, individu yang memaafkan hidupnya menjadi lebih tenang, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan memiliki relasi sosial yang baik dengan orang lain. Memaafkan bukan berarti menghapuskan atau melupakan memori yang menyakiti perasaan kita, tetapi merupakan transformasi emosi. Ingatannya akan tetap ada, tetapi emosi negatif yang kita rasakan tidaklah sama dan kita tidak lagi menyimpan dendam. Memaafkan adalah keputusan sadar untuk melepas kebencian, amarah, dan keinginan membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memaafkan. 1. Menerima emosi yang dirasakan dengan jujur. Tidak perlu berpura-pura kuat atau menutupi perasaan kita. 2. Beri ruang untuk meluapkan emosi negatif yang dirasakan secara aman. Misalnya dengan menangis, journaling, atau berdoa. 3. Beri waktu untuk menyembuhkan luka emosional. Kita coba untuk mencerna apa yang telah terjadi dan mencoba untuk memahami dari sudut pandang orang yang telah menyakiti kita. 4. Membuka diri untuk belajar memaafkan. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk dapat membuat diri kita sendiri menjadi lebih baik dan lebih sehat secara emosional. Kita bisa lebih memaknai atau mengambil pelajaran dari hal-hal yang telah terjadi. 5. Membuat keputusan untuk memaafkan dan melepaskan beban yang ada agar kita dapat fokus pada pengembangan diri untuk menjadi lebih baik. Oke teman ruang hidup, semoga bahasan hari ini bermanfaat. Nantikan sesi ruang hidup berikutnya. Ruang tempat kita memahami diri, merawat pikiran, dan menata perasaan. Karena hidup bukan hanya sekedar perjalanan, tapi bagaimana kita merasa nyaman di dalamnya. Sampai jumpa.